Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, nama saya Yusuf dan Tarisa Wulandari serta Mega Kristi Claudia. Di sini kami akan membahas mengenai pengembangan desa wisata. Yang pertama, pengertian pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, mewadahi peran dan partisipasi masyarakat dalam membangun kepariwisataan di wilayahnya, meningkatkan nilai kepariwisataan serta memberdayakannya bagi kesejahteraan masyarakat, dan keikutsertaan dalam mensukseskan pembangunan kepariwisataan. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata di wilayah. Yang kedua atau B, ada tujuan dan fungsi pengembangan desa wisata. Yang pertama, tujuan dari pembentukan desa wisata untuk meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek dan pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan, serta dapat bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah, membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat. Yang kedua, fungsi desa wisata merupakan sebagai wadah langsung bagi masyarakat akan kesadaran adanya potensi wisata dan terciptanya sabta pesona di lingkungan wilayah di destinasi wisata, dan sebagai unsur kemitraan baik bagi pemerintah. C. Manfaat pengembangan desa wisata. Yang pertama, tingkat hidup masyarakat maju dan budaya serta tradisi dapat lestari. Yang kedua, manfaat perekonomian bagi masyarakat pedesaan. Yang ketiga, meningkatkan keberadaan industri kecil menengah. Yang keempat, promosi produk lokal. D. Kriteria pengembangan desa wisata. Yang pertama, memiliki attraction atau atraksi wisata unggulan. Yang kedua, memiliki amenities atau kelembagaan. Yang ketiga, memiliki aksesibilitas atau sarana prasarana yang memadai. Yang keempat, memiliki ancillaries atau akomodasi wisata pendukung. Yang kelima, memiliki community involvement atau keterlibatan masyarakat. Langkah-langkah pengembangan desa wisata. Yang pertama, petakan wilayah dengan mengidentifikasi potensi alam, sosial, budaya yang ada di desa serta dengan mengatur peruntukan wilayah desa dengan membagi wilayah menjadi utama, madya, dan nista. Yang kedua, menata wajah desa dengan memperbaiki fasilitas umum, pemukiman, pura, kuburan, serta yang lebih penting, membebaskan wilayah kita dari sampah terutama plastik. Yang ketiga, siapkan sumber daya manusia, kelembagaan, dan jaringan. Prinsip pengembangan desa wisata. 1. Kendalikan kepemilikan lahan dengan kontrol tetap di desa. Yang kedua, tumbuhkan jiwa bersaing sehat. Yang ketiga, setia pada proses awal pengembangan desa wisata dan jangan beranggapan bahwa desa wisata dapat berjalan secara instan. Yang keempat, hendaklah bergerak secara bersama antara dinas dan adat. Yang kelima, tetap seperti semula dan jangan berubah karena menjadi desa wisata, serta yang terpenting dengan selalu menjaga kehuripannya. Yang terakhir, dampak sosial budaya pengembangan desa wisata. Yang pertama, perubahan dibawa akibat adanya intrusi dari luar, umumnya dari sistem sosial budaya yang superordinat terhadap budaya penerima yang lebih lemah. Yang kedua, perubahan tersebut umumnya destruktif bagi budaya tuan rumah atau indigenous. Yang ketiga, perubahan akan membawa homogenisasi budaya di mana identitas etnik lokal akan tenggelam dalam bayangan sistem industri dengan teknologi barat, birokrasi nasional dan multinasional, konsumtif dan consumer oriented economy, dan jet age lifestyle. Sekian pembahasan kami dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan materi atau penyampaian, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.